kesaksian. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Teman-teman, rekan-rekan seperjuangan MDP yang saya hormati, kita bersyukur bahwa malam hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melaksanakan rutinitas kita setiap malam Kamis dengan agenda zikiran dan dilanjutkan dengan pikir. Malam hari ini kita akan meneruskan seperti kemarin ya. Kalau kemarin kita bahas tentang bahwa bisanya kita sakit, bisanya kita murung, bisanya kita kurang sigap, bisanya kita pusing, rungsing, itu adalah karena kita tidak siap ya, kita belum siap atau kita tidak paham dengan karakter Allah ya. Kemarin sudah kita bahas bahwa yang membuat kita sakit ketika Allah menahan anugerahnya kepada kita, itu adalah karena kita tidak paham tentang karakter Gusti Allah. Artinya kalau kita misalnya paham siapa sebenarnya Gusti Allah, pasti kita akan nerima. Kalau kita paham siapa kita, maka kita juga akan ya biasa menerima keadaan hidup ini. Oleh karena itu setiap malam atau setiap Kamis kita ingin belajar dan belajar untuk bisa mengenal Allah secara lebih dekat ya. Kalau kemarin misalnya Allah Maha Perkasa, Allah Maha segala-galanya, Allah bisa berbuat sesuatu, Allah memberi rezeki, Allah menahan rezeki dan lain sebagainya. Kita adalah boneka-boneka yang bisa berbuat ketika ada yang menggerakkan gitu. Kita juga seperti itu. Maka malam ini kita akan meneruskan bahasan kita yang mungkin mendekati yang kemarin kita bahas, yakni bahwa gerakan-gerakan kita ini ya, tingkah laku kita. Kalau saya baca ini Bismillahirrahmanirrahim, husnul a'mali nataiju husnil ahwal. Husnul a'mali utawi, itu kalau ngaji pesantren begitu, utawi bagusnya amal ya, bagusnya amal, bagusnya tingkah laku, bagusnya gerakan kita, bagusnya aktivitas kita, apa yang kita lakukan ini yang baik-baik, pekerjaan aktivitas yang baik-baik atau pekerjaan aktivitas kita yang baik, husnul a'mal nataiju husnul ahwal, itu merupakan buah natijah dari ahwal. Ahwal itu kondisi hati ya. Jadi artinya ketika ahwal kita, amal kita bagus, maka itu sebenarnya dihasilkan dari hati yang bagus, kondisi hati yang bagus. Jadi orang-orang yang sudah paham tentang karakter manusia, mereka-mereka yang misalnya ahli psikologi itu juga sudah paham bahwa orang bisa melakukan sesuatu itu karena memang hati dulu yang menggerakkan gitu. Jadi bagus buruknya perilaku seseorang atau aktivitas kita itu
100% diawali oleh hati ini. Ya. Kalau hati kita bagus, maka perilaku kita bagus. Kalau hati kita buruk, maka perilaku kita juga buruk. Jadi semacam cermin ya, semacam cerminan. Ketika orang berkaca di depan cermin, itu kan persis, bau baik apa segala macam, persis gitu. Tetapi jangan lupa bahwa hati itu sebenarnya hanya penggerak, pendorong, atau yang punya ide, atau yang punya apa ya, punya hasrat, punya maksud, punya tujuan. Nah, hati itu kemudian ada bala-balanya, ada pembantu-pembantunya. Pembantunya itu pertama akal ya, akal itu pembantu hati. Kemudian yang kedua rasa itu mirip dengan emosional gitu. Nah, misalnya begini, misalnya hati itu ingin makan ya, karena memang perut ngomong kan, perut ngomong saya lapar gitu, ingin makan, maka hati kemudian mengkontak ini akal nanti yang bekerja bagaimana supaya bisa mendapatkan makanan ya. Nah, setelah ditemukan cara mendapatkan makanan, kemudian diawasi oleh rasa tadi itu. Artinya dikonfirmasi apakah makanan yang nanti bakal dicari itu dengan jalan seperti itu layak enggak? Ya, halal enggak kalau bahasa kita begitu. Halal tidak, halal tak haram. Gitu. Ya. Jadi tiga-tiganya memang bersinergi dan tiga-tiganya memang harus baik semua. Ya, hati kita baik, kemudian akal kita baik, kemudian rasa kita baik atau emosional kita bagus. Maka kemarin ketika penutupan Abi sempat menyampaikan bahwa visi kita adalah aktivasi atau mengolah kecerdasan spiritual itu nanti pulangnya ke rasa tadi. Sebab rasa itu nanti kalau diolah dan mendapat masukan-masukan metodologi tertentu dan misalnya dengan mistik-mistik itu, maka dia akan tumbuh jadi spiritual. Ya. Jadi kecerdasan spiritual. Kemudian nanti kecerdasan emosional. Ya, emosional. Yang itu hati itu. Kemudian kecerdasan intelektual itu. Jadi kecerdasan bagaimana berpikir. Karena kalau semuanya tidak bagus atau salah satunya bagus, salah satunya buruk gitu. Biasanya hatinya bagus, tapi akalnya kurang bagus. Kemudian rasanya, emosinya tidak jalan. Maka ini juga akan terjadi perbuatan-perbuatan yang kurang bagus. Ya, seperti tadi itu. Kalau hati mendorong untuk cari duit, maka akal akan bekerja. Ya. Ketika akal itu bagus, maka dia akan hati-hati. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Gitu. Tapi kalau akalnya tidak bagus, maka ya habis pokoknya oleh duit. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya harus selalu sinergi antara hati dengan akal itu. Maka banyak yang misalnya ya, ini saya ingin membahas tentang contoh saja sebenarnya, saya bukan saya ingin jadi ketua. Ya,
Maka akal kemudian mencari cara untuk saya menjadi ketua. Ya. Kalau akalnya bagus, ya, cara jalannya bagus, maka akan mengikuti prosedur pemilihan ini. Tidak boleh main sogok, tidak main ini, tidak ini gitu. Tidak boleh mengganggu orang, tidak menyakiti orang, tidak gitu. Jadi jalan sesuai prosedur. Tetapi kalau misalnya ini tidak bagus, ya tadi itu hasilnya. Pokoknya apa baik caranya supaya musuh kita, lawan kita kalah, bagaimanapun caranya. Itu kalau akalnya tidak bagus. Ini akibat apa? Ya akibat karena masukan-masukan yang ada di otaknya itu masukan-masukan yang buruk. Ya. Masukan-masukan yang buruk. Lincah si lincah misalnya. Ya. Maka kalau di Jawa itu kan ada jangan hanya pinter, tetapi juga benar, ya kan? Jangan cuma pinter, tetapi juga benar. Banyak orang yang pinter tapi tidak benar, kan begitu? Ya, pinter begini, tapi ya tidak benar gitu. Itu karena berawal dari masukan masukan yang ke otak ini, atau bacaan-bacaan atau suara-suara yang masuk ke otak, ke telinga lewat otak lewat telinga ini atau lewat mata ini tidak bagus. Ya, maka perilaku juga tidak bagus. Jadi kita yang setiap malam datang di sini salaman, guyonan, akrab, segala macam gitu. Dengan orang lain juga santun, dengan agama lain toleransi, kemudian apa segala macam. Karena memang kita informasi yang masuk ke kita adalah seperti itu. Tetapi kalau informasi yang masuk ke kepala kita ini persaingan, kemudian suudzon saja itu juga nanti akan menentukan perilaku. Ya. Oleh karena itu yang Abi pentingkan dalam MDP ini kan bagaimana mindset kita bisa bisa bagus, bisa merubah mindset kita dalam menyikapi hidup itu. Maka ini jadi pusing atau tidaknya kita itu kan ya hasil dari mindset kita itu. Ya, kalau mindset kita bagus, ya maka akan bagus atau senang gitu. Saya lagi misalnya saya sedang mengendarai motor, kemudian ada Zakaria yang nyalip, trelap. Nah, kondisi saya ini akan berbeda ya ketika mindset saya berbeda. Ya, kalau mindset saya ngece temen, nah ada ngece loh, ada delag-delag, nguntap pisangnya. Yang terjadi apa? Emosi, marah, mengkel gitu. Bisa dikejar lagi kan? Kejar lagi. Tetapi kalau mindset kitanya, mungkin dia kebelet itu. Ya. Mungkin dia kebelet pengen dapat pom bensin, kemudian di situ dingin hati kita. Nah, jadi satu kejadian itu bermacam-macam hasil yang kita terima bergantung pada
isi otak kita itu. Nah, jadi kalau kita kembali ke sini bahwa husnul a'mal nataiju husnul ahwal, bagusnya ya tentu juga jeleknya nanti ya. Sebab di sini membicarakan tentang yang bagus-bagus saja. Bagusnya amal, aktivitas kita yang bagus itu adalah natijah atau buah dari bagusnya ahwal, kondisi hati itu. Yang kita tahu bahwa kondisi adalah titik awal ya, titik awal. Seperti Nabi kan begitu. Ala inna fil jasadi mudghatan. Perhatikan, kata Nabi, ala perhatikan, eling-eling gitu. Kalau pesantrennya begitu. Inna fil jasadi, bahwa di dalam jasad kita ada mudghatan, ada daging, sekerat daging. Idza saluhat, ketika daging itu bagus, saluhal jasadu, maka jasad seluruhnya akan bagus. Aktivitasnya, terus gerak tubuhnya, apanya segala macam akan bagus. Ya, sopan, santun sama orang gitu. Wa idza fasadat, dan ketika rusak hati itu, ketika daging itu, sekerat daging itu rusak, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh jasad akan buruk. Ala wa hiya al-qalbu, ingat bahwa ia adalah qalbu. Jadi qalbu itulah memang yang awal dari segala-galanya itu. Tinggal nanti para pembantunya ini diajari gitu. Bisa diajari dengan cara memasukkan data-data yang bagus-bagus gitu. Nah, itu nanti yang akan intelektual itu. Ya, jadi seperti saya nggak senang sama itu, maka kemudian otak jalan bagaimana supaya saya tetap menjadi nomor satu. Hanya saya calling sama teman-teman kan, tolonglah, itu musuh saya itu, tolong ya dia nih. Nah, otak, jadi otak apa, pembunuhan bisa jadi. Karena apa? Karena busuknya itu. Nah, nanti busuk itu ya bermacam-macam bentuknya itu. Kemudian wa husnul ahwal, dan bagusnya kondisi hati, iku minat tahaqquqi, dari ketentuan min maqamatil inzal, dari hasil dari penempatan Gusti Allah kepada orang itu. Jadi at-tahaqquq inzal, al-inzal itu sebenarnya penempatan Gusti Allah. Menempatkan orang ini jadi ini, orang ini jadi ini, orang ini jadi ini, orang ini kayanya ini, orang ini ini. Itu namanya inzal. Peletakan, penempatan Gusti Allah kepada kita ini. Jadi kita ini ya sudah diposisikan oleh Gusti Allah sesuai dengan rencana Gusti Allah. Saya ditempatkan jadi apa, ini tempat jadi apa, ini tempat jadi apa, ini tempat. Sehingga tidak bisa kita menolak itu, karena kalaupun menolak kita sendiri ya akan tidak beruntung ya. Jadi gimana? Ya sudah, jalani saja profesi kita ini. Profesi kita ini jalani saja dengan niat bahwa saya menjalani ini sesuai amanat Gusti Allah kepada saya. Sudah, jangan minta segala macam, kerjakan saja.
Nanti satu saat ketika Allah ingin memposisikan posisi yang lain, Allah yang nanti akan membuat apa ya, skenario, ya, akan membuat skenario. Jadi nanti di skenario itu ada perjalanan menuju tempat lain yang Allah kehendaki. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi misalnya saya ini biasa ngaji beginilah, terus dijalani gitu. Nah, Gusti Allah kemudian ingin menggeser saya menjadi bisa apa-apa gitu, jadi luar ngaji. Maka nanti ada saja, misalnya, aduh tolonglah Kang, tolong buatkan saya tulisan narasi gitu. Akhirnya dia buat. Banyak orang yang pesan narasi, hanya terbiasa menulis sehingga akhirnya dia menjadi penulis. Nah, itu berarti Allah menempatkan saya yang dari tadi mulang sekarang menjadi penulis, ya. Jadi ya sudah, kita lakukan saja apa yang kita ini, ya. Dan ibadah kita di situ, ya. Pak RW, Pak RT itu ya Allah menempatkannya di situ. Nah, ibadah tambahannya apa? Yang ngurusi masyarakat gawe KTP, masyarakat gawe kian, masyarakat gawe surat, gawe ini yang, nah itu ibadahnya di situ. Secara garis besar seperti itu ya. Jadi apa namanya, syukuri saja apa yang kita terima, nggak usah neko-neko, nggak usah minta anu. Karena kalaupun saya yang saya ini kalau di tasawufnya namanya tajrid, makamnya tajrid. Tajrid itu orangnya ngopeni agama bae, tetapi duitnya lu blintong-tong. Nah, kun kuwarane wong nganggur, tajrid ku nganggur. Langka pekerjaan. Itu memang Gusti Allah menempatkannya di situ. Sehingga saya kali gane tidak bisa untuk mekaya. Ya, saya loh, Abi loh, kalau makanya lo nggak bisa, gagal maning. Iya, nah gitu. Kalau misalnya saya memaksa, rugi sendiri, karena bagaimanapun tidak bisa melawan Gusti Allah, nggak bisa. Jadi apa? Ya nikmati saja. Nanti satu saat ketika Allah menghendaki saya menjadi maqam asbab misalnya, ya nanti ada jalannya. Gusti Allah sendiri yang nanti akan ngatur. Kali gani anak ian orderan ini diopeni apa segala macam jadi. Gitu. Jadi selama kita diposisikan oleh Gusti Allah sebagai orang anu, ya sudah. Pedagang ya syukuri dagangnya. RW, RT, syukuri RT-nya, online, syukuri online-nya, apalagi skotlet ya, syukuri skotletnya, petani juga syukuri gitunya, yang ya tinggal mindset kitanya itu. Kinki wong ki kepanasan, kinki tak bantu pasang AC misalnya, itu kan nolong juga nantinya. Kita sendiri yang sebenarnya akan menentukan apakah kita senang atau kita susah. Ya. Susah, bahagia itu lebih banyak dimiliki oleh orang-orang yang berpendidikan misalnya, ya, daripada orang-orang yang tidak berpendidikan. Karena apa? Karena orang berpendidikan ya masukan ilmunya banyak. Tidak pernah membaca ini ya terbatas. Maka
cepat gelisah, cepat puyeng, cepat putus asa, cepat dunia sempit gitu. Ya. Jadi tergantung kita. Teman-teman, itu saja yang mungkin bisa disampaikan malam ini. Ya, silakan untuk dilanjutkan nanti dengan forum diskusi. Berkaitan dengan cerminan hati, bagaimana dengan orang yang sifatnya temperamental, emosian, kata orang sih wataknya harus mengkonon. Apakah ada korelasinya dengan hati, akal, dan rasa itu? Iya. Jadi seperti Abi sampaikan tadi bahwa 3 ini harusnya memang harus sinergi, ya, hati, kemudian akal, kemudian rasa atau emosi itu. Emosi artinya rasa ya, bukan marah saja emosi itu, rasa keinginan ini segala macam itu. Nah, itu harus sinergi, dan kalau ingin menjadi orang baik maka 3-tiganya memang harus bagus, ya, 3-tiganya harus bagus. Ya, apa kaitannya dengan orang-orang yang apa ya, nyewotan gitu ya? Ya, dan memang dia diberi oleh Gusti Allah takaran marah lebih besar dari takaran sabarnya. Itu kan orang kan macam-macam ya. Takaran itu, jadi tiap orang itu punya sabar, punya marah, punya sedih, punya gembira, punya ini. Cuma takarannya berbeda-beda. Ada yang tingkat kesabarannya besar gitu. Ada yang ya macam-macam. Ya, di antara kita juga tidak sama ukurannya gitu. Maka yang menjadi yang perlu dilakukan ketika orang seperti itu, ya bagaimana mengkontrol, memanage, mengatur, mengkontrolnya itu. Maka seperti tadi, kondisi akal, kondisi hati, kondisi rasa itu juga bergantung pada energi yang masuk ke dalam ininya. Saya tuh marah gitu, tetapi karena ada ilmu misalnya, ya bukan saya lah, orang maksudnya, orang itu marah gitu, tetapi karena ada ilmu tentang akibat marah, tentang negatif marah, tentang manfaat marah, tentang segala macam gitu, maka orang itu akan bisa terkontrol. Karena ilmunya ini yang nanti akan mengontrol orang yang dari akan meledak-ledak kemudian tidak gitu. Itu karena ilmu itu. Jadi mana sebenarnya si ilmu itu yang bisa mengkondisikan orang. Ada orang sedih gitu ya, terlampau sedih gitu. Tetapi dia punya ilmu misalnya begini, ilmunya ngomong bahwa kamu sedih, menangis seminggu, sebulan pun tidak akan bisa menghilangkan masalah kamu. Ini kan ilmu juga, oh iya ya, akhirnya kan begitu. Akhirnya iya ya, sedih itu tidak akan bisa menghilangkan tadi itu problem atau masalah. Yang bisa menghilangkan problem adalah menghadapi atau menjalankan
Jadi pengetahuan bahwa nangis itu tidak akan mengentas masalah, itu kan ilmu juga. Ilmu juga. Bahwa marah yang meledak-ledak itu nanti akibatnya akan buruk, ya, akan menguras energi gitu. Ya. Orang-orang ahli kesehatan atau psikiater ya, itu kan ada sekali bahwa marah itu energinya luar biasa, butuh energi yang menghabiskan banyak energi. Ya. Iya, ya coba saja nanti di psikologi misalnya, bahwa orang yang marah itu energinya terkuras habis. Nah ini kan ilmu juga, ilmu, sehingga akhirnya orang yang tadi itu marah-marahnya berkurang dengan ilmunya itu. Jadi apa namanya, ya ilmu itu nanti, ilmu yang akan bisa membantu kita untuk bersikap lebih bijaksana, lebih bagus. Ya contoh sederhananya tadi itu, dan orang yang punya apa namanya, referensi pengetahuan banyak, dia akan bisa memilih ini yang paling bagus, ini yang bagus, ini yang akan apa namanya. Misalnya begini, saya sepeda motor, di sini kucing, di sini kambing. Nah, maka dibutuhkan kecekatan itu kan, mengambil keputusan. Karena ini kucing nabrak, ini nabrak kambing, yang kambing itu lebih besar daripada kucing, resikonya gitu. Ya, maka kemudian karena ini tidak bisa dihindari gitu, harus salah satunya yang harus ya pilih yang lebih kecil resikonya. Ya. Tetapi kadang orang kan tertutup panik gitu, ya, tertutup panik. Ya, panik itulah juga yang nanti membuat orang hilang keseimbangan. Keseimbangan dia hilang karena ada kepanikan itu. Maka zikiran kita sebenarnya sangat membantu ya, sangat membantu untuk bisa mengaktifasi hati itu agar supaya nanti kapan-kapan kita bahas tentang tentang satu-satuan tadi, akal, emosional, kemudian spiritualnya. Nah, nanti spiritual itu akan lahir dari emosional, rasa gitu. Rasa itu ketika diasupi atau menerima ideologi, menerima metodologi yang bagus, maka dia akan menjadi spiritualitas yang bagus. Orang yang ngerti ilmu khusyuk dalam sholat misalnya, bahwa khusyuk itu lebih ini, lebih bagus ini, ya dia akan khusyuk sholatnya. Tapi kalau orang yang tidak tahu ilmu khusyuk, tentang fadilah khusyuk misalnya, ya sudah, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah. Jadi memang jengkelat-jengkelitnya pada, tapi satunya punya ilmu khusyuk, satunya tidak punya ilmu khusyuk. Maka jelas kualitas sholatnya lebih banyak didapat oleh orang-orang yang ngerti khusyuk itu. Jadi ya lagi-lagi ilmu. Maka Nabi itu mukjizat terbesarnya adalah ilmu kan, Al-Quran gitu, Al-Quran. Karena ilmu itulah nanti yang akan bisa merubah, ya, bisa merubah orang. Kalau dulu kan
Misalnya mukjizat apa tongkat, mukjizat ular, mukjizat menyigar lautan gitu. Atau onta atau Nabi Soleh, iya itu ya ketika Nabi Solehnya meninggal ya sudah, generasi berikutnya nggak bisa menyaksikan mukjizat itu. Atau Nabi Musa yang punya tongkat, punya ini, ya kita kan nggak bisa merasakan. Orang dulu saja, orang Bani Israel yang dulu itu yang bisa merasakan efek dari mukjizat itu. Nah kita ya enggak. Nah, tetapi Nabi dengan mukjizat Al-Qur'annya itu, sahabat bisa menikmati, sampai sekarang kita bisa menikmati mukjizatnya itu. Nah, Al-Qur'an itu adalah ilmu, pengetahuan maksudnya. Jadi mengapa Nabi Muhammad termasuk Afdhalul Anbiya, Sayyidul Mursalin sebagainya itu karena memang mukjizatnya ini. Mukjizatnya ada.